Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 132. Ketika Aditya mendengar ucapan Brian, yang mengatakan kalau dia dan Bimo bukanlah berasal dari keluarga kaya, Aditya pun langsung bertanya dalam hati. Apa benar yang dia katakan? Bukankah biaya pendaftaran di kampus ini sangatlah mahal? Dari mana mereka bisa mendapat semua uang itu? Gumam Aditya, yang mulai penasaran dengan kedua teman barunya itu. Di sela itu terlihat, Brian menghampiri Aditya. Sini bro, biar aku saja yang mendorong motormu, ucap Brian, sembari menuntun motor milik Aditya, ke arah gudang yang akan menjadi tempat tinggalnya. Setelah sampai di gudang itu, Brian dan Bimo pun langsung membantu Aditya membersihkan gudang, yang saat itu sangat berantakan. Singkat cerita, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, gudang yang tadinya berantakan dan penuh debu pun mulai terlihat bersih dan rapi. Di tengah itu terdengar, Aditya berkata, "Hei makasih ya, kalian sudah bantuin saya membersihkan tempat ini." "Yoi bro sama-sama," sahut Brian, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Ya sudah, berhubung semuanya udah tertata rapi, jadi kita balik ke asrama dulu ya." "Oh iya," sahut Aditya. "Yuk Bim kita balik," ucap Brian, sambil melangkah meninggalkan tempat tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar lagi, Aditya berkata, "Hei tunggu, saya belum tahu nama kalian berdua," ucap Aditya menghentikan langkah kaki Brian dan Bimo. Di tengah itu terdengar, Brian berkata, "Namaku Brian. Kalau yang satu ini, namanya Bimo," ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Aditya, namaku Aditya. Oh, salam kenal ya. Nanti kapan-kapan kita main lagi ke sini," sahut Brian, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Di sela langkah mereka terlihat, Brian merangkul Bimo, sambil sesekali mereka bercanda. Melihat keakraban antara keduanya, Aditya pun tersenyum, lalu bergumam. "Mereka berdua sama sekali tidak seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Antoni," gumam Aditya, sembari melangkah dan duduk di pojok ruangan itu. Setelah itu, Aditya menarik nafas panjang, sambil kembali memikirkan tentang orang yang akan menggantikan Tuan Smith sebagai ajudannya. Walaupun William adalah mahasiswa jenius di universitas ini, tapi dia sama sekali tidak memenuhi kriteria orang yang saya cari. Apa saya harus kembali ke Orion, dan memilih salah satu staf perusahaan untuk menggantikan Paman Smith? Gerutu Aditya, sambil menyandarkan kepalanya ke dinding di ruangan itu, sambil menatap ke langit-langit di ruangan itu. Setelah itu, Aditya kembali memikirkan langkah yang harus ia ambil. Apakah harus bertahan di universitas, atau kembali ke Orion? Setelah berpikir sejenak, Aditya pun kembali bergumam, "Ah sudahlah, langkah ini sudah terlanjur saya ambil. Setidaknya, saya harus bekerja selama 1 bulan di universitas ini. Kalau memang selama 1 bulan saya tidak menemukan orang yang saya cari, barulah saya meminta Paman Smith untuk memilih salah satu staf perusahaan untuk menggantikannya," gumam Aditya. Singkat cerita, seminggu sudah Aditya bekerja sebagai cleaning service di universitas. Karena penampilannya yang tampak culun, membuat Aditya selalu menjadi bahan bulian dari seluruh murid di universitas itu. Bahkan teman-teman seprofesinya pun selalu menugaskan Aditya untuk membersihkan WC atau tempat-tempat yang mereka rasa jorok. Sementara William, yang dari awal sudah memiliki dendam dengan Aditya, ia pun selalu mempermalukan Aditya untuk dipertontonkan pada teman-temannya. Bahkan seringkali, William memperlakukan Aditya dengan kasar. Hanya Brian dan Bimo lah yang tidak pernah membuli ataupun menertawai Aditya. Seperti biasa, tiap Sabtu sore, seluruh mahasiswa di universitas itu selalu kembali ke rumah masing-masing, dan pada Minggu sore, mereka harus kembali ke universitas.
Terlihat saat itu, Brian dan Bimo pun tengah bersiap-siap untuk pulang ke rumah mereka. Setelah menyiapkan semuanya, Brian dan Bimo pun langsung bergegas menghampiri Aditya. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia sedang duduk sambil membaca sebuah buku. Sementara Brian, setelah sampai di gudang tempat Aditya tinggal, ia pun berkata, "Hei bro, apa akhir pekan ini kamu tidak kembali ke rumah?" ucap Brian. Mendengar ucapan Brian, Aditya pun berkata, "Oh tidak, saya tidak pulang ke rumah," sahut Aditya, sambil menutup buku yang sedang ia baca. "Loh kenapa, anak-anak lain semua sudah pada pulang, gitu pula dengan para petugas kebersihan lain. Apa kamu tidak rindu dengan keluargamu?" ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Keluargaku berada sangat jauh." Mendengar ucapan itu, Brian pun kembali berkata, "Jauh, jauh bagaimana? Memangnya di mana keluargamu?" ucap Brian dengan ekspresi wajah penasaran. Mendengar ucapan Brian, Aditya pun menarik nafas panjang, lalu berkata, "Keluargaku ada di Indonesia," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Bimo pun seketika kaget. "Hei Dit, apa aku tidak salah dengar? Aku juga berasal dari Indonesia," sahut Bimo, yang membuat Aditya seketika kaget. Di sela itu terdengar, Brian berkata, "Iya Dit, Bimo ini asalnya dari Indonesia juga," ucap Brian, sambil menepuk pelan bahu Bimo. Mendengar ucapan Brian, Aditya pun berkata, "Oh, jadi kamu punya keluarga di negara ini ya Bim?" "Tidak, Bimo pun sama sepertimu. Dia tidak memiliki keluarga di negara ini. Dan tiap akhir pekan, saya selalu mengajaknya pulang bersamaku," ucap Brian, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Oh ya, bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Kamu tidak usah sungkan, sebab di rumahku tidak ada siapa-siapa," ucap Brian. "Iya Dit, mending kamu ikut kita saja. Daripada di sini kamu sendirian," lanjut Bimo, mencoba mengajak Aditya. Mendengar ajakan itu, Aditya pun berkata, "Oke deh, saya ikut kalian," sahut Aditya, seraya melangkah menyiapkan beberapa lembar baju yang akan ia bawa. Setelah menyiapkan semuanya, mereka bertiga pun langsung melangkah keluar dari gerbang universitas tersebut. Di sela itu terdengar, si security yang berjaga di depan gerbang berkata, "Ingat, besok sebelum pukul 6 sore, kalian bertiga sudah harus kembali. Jika tidak, saya tidak akan membukakan pintu ini untuk kalian," ucap si security. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata dengan bahasa Indonesia, "Iya, bawel banget sih," ucap Bimo, yang membuat si security terlihat bingung akan arti dari kata-kata itu. Sementara Aditya, ia hanya tersenyum saat mendengar ucapan Bimo. Singkat cerita, setelah beberapa menit menumpangi sebuah bus, mereka bertiga pun telah sampai di tempat tinggal Brian. Terlihat saat itu, di samping rumah tersebut, terdapat sebuah bangunan yang tampak seperti bekas dari sebuah bengkel yang sudah lama tidak terpakai. "Inilah rumahku," ucap Brian, seraya membuka pintu rumah tersebut. Namun, baru akan memasuki pintu rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang menyebut nama Brian. "Brian tunggu," ucap si pria parubaya yang diketahui bernama Oscar. Terlihat saat itu, Pak Oscar melangkah menghampiri Brian bersama seorang pria yang diketahui bernama Sebastian. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu," ucap Pak Oscar. "Baik Pak, mari masuk. Kita bicara di dalam," sahut Brian dengan nada suara terdengar lesu. "Baiklah," sahut Pak Oscar, seraya mengikuti langkah kaki Brian. Setelah berada di dalam rumah tersebut, Pak Oscar pun berkata pada Brian, "Kenalkan, ini Tuan Sebastian teman saya. Dia kesini ingin membeli rumah ini," ucap Pak Oscar tanpa basa-basi sedikit pun. Mendengar ucapan itu, spontan, raut wajah Brian terlihat kaget. Terdengar saat itu, Brian berkata, "Siapa bilang saya ingin menjual rumah ini? Sudahlah, tidak usah keras kepala seperti itu. Saya tahu, 2 bulan lagi kamu akan diwisuda, sudah pasti kamu akan membutuhkan banyak uang," ucap Pak Oscar dengan senyum licik. Mendengar ucapan itu, Brian pun berkata, "Ya benar,
Tapi sebanyak apapun uang yang saya butuhkan, saya tidak mungkin menjual rumah ini. Lagi pula, Anda masih ingat kesepakatan kita dulu kan, ucap Brian. Ya saya masih ingat, sahut Pak Oscar, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Tapi uang yang aku pinjamkan padamu sudah terlalu banyak. Dan saya pikir, sudah tidak mungkin, kamu bisa mengembalikan uang itu. Dan Tuan Sebastian berniat membantumu, dengan catatan, kamu harus menjual rumah ini padanya, ucap Pak Oscar. Tidak Pak, apapun yang terjadi, saya tidak akan menjual rumah ini, sahut Brian. Mendengar ucapan itu, Pak Oscar pun tampak mulai emosi. Oke kalau itu mau kamu. Jika kamu tidak mau menjual rumah ini, maka secepatnya, kembalikan uang yang kamu pinjam untuk biaya kuliahmu. Saya kasih waktu 2 minggu, jika tidak, saya akan mengambil paksa rumah ini, ucap Pak Oscar dengan nada marah. Setelah itu terlihat, Pak Oscar bersama Tuan Sebastian, keluar dari rumah tersebut. Sementara Aditya, mendengar ucapan itu, ia pun bergumam. Berarti, Brian meminjam uang untuk kuliah, dengan jaminan rumah ini. Bagaimana dengan Bimo? Apa dia juga melakukan hal yang sama? Gumam Aditya, sambil melihat kedua temannya itu. Maaf ya bro untuk kejadian tadi, ucap Brian, sambil menepuk bahu Aditya. Ia tidak apa-apa, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Tadi itu siapa? Oh, itu tadi Pak Oscar, sahut Brian, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Oh ya, saya mau mandi dulu ya. Bim, tolong tunjukin kamar kita pada Aditya, lanjut Brian, sambil berdiri dari tempat duduknya. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, Brian tunggu, ada apa, sahut Brian. Apa saya boleh meminjam ponselmu, ucap Aditya. Oh boleh kok, nih ponselnya, sahut Brian, sambil memberikan ponselnya pada Aditya. Oh makasih, sahut Aditya, sembari mengambil ponsel tersebut. Setelah itu terlihat, Aditya membuka daftar kontak di ponsel tersebut. Pasti nomornya ada di ponsel ini, gumam Aditya, sambil terus menggeser layar ponsel tersebut, seperti sedang mencari sesuatu. Tak berapa lama kemudian, jari jempol Aditya berhenti menggeser layar handphone tersebut, saat melihat nomor handphone dengan nickname Pak Oscar. Ternyata ini nomornya, gumam Aditya, sembari mengirim nomor tersebut ke ponsel miliknya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.